Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama Ibu Iren. Kita akan belajar matematika untuk kelas 6 A, B, dan C. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang menghitung ya, menghitung bilangan bulat dengan metode kancing positif dan kancing negatif serta dengan garis bilangan. Nah, sekarang kita akan bahas prinsipnya. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada juga pembagian. Tapi untuk video yang kali ini kita hanya menjumlahkan dan mengurangkan. Langsung saja ya. Nah, sekarang prinsip penjumlahan. Nah, dengarkan baik-baik ya. Ini adalah bilangan positif. Yang A ya, positif ditambah dengan positif, maka hasilnya pasti bilangannya juga positif. Ini prinsip yang pertama pada penjumlahan. Untuk sekedar informasi aja, nah nanti yang agak ribet memang prinsip penjumlahan dan pengurangan. Kalau yang perkalian dan pembagian itu biasanya lebih mudah ya. Selanjutnya, positif ditambah negatif hasilnya bergantung ya. Bilangan mana yang lebih banyak? Jika yang lebih banyak positif, maka hasilnya akan positif. Tetapi jika yang lebih banyak negatif, maka hasilnya akan negatif. Seperti itu. Selanjutnya, jika yang di depannya adalah negatif ditambah positif, sama ya, hasilnya bergantung. Mana yang lebih banyak? Jika yang lebih banyak negatif, maka hasilnya negatif. Jika yang lebih banyak positif, maka nanti hasilnya akan positif. Seperti itu. Selanjutnya, yang D ya, bilangan negatif ditambah bilangan negatif ya, hasilnya akan negatif. Nah, nanti kalian harus mencatat ini dengan sebaik-baiknya, dengan serapi-rapinya agar mudah dipahami. Selanjutnya, contoh soal yang A ya, positif bertemu dengan positif ya, positif ditambah positif, hasilnya pasti positif. Contohnya 2 ditambah 3, kita langsung bisa hitung, hasilnya adalah 5. Jadi nggak mungkin hasilnya negatif karena kedua tandanya positif. Selanjutnya kita ke contoh soal yang B. Jika positif ditambah negatif, tadi jawabannya bergantung mana yang lebih banyak. Sekarang misalnya kita negatifnya yang lebih banyak ya. Jadi 2 positif 2 ditambah negatif 3 ya. Yang lebih banyak yang negatifnya, maka ini seolah-olah ya 3 dikurang 2. 3 dikurang 2 berapa? 3 dikurang 2 adalah 1. Tapi kita lihat tandanya. Nah, yang lebih banyak kan yang negatif, maka kita tulis negatif 1. Seperti itu ya. Jadi nanti dia akan ikut tanda yang lebih banyak. Nah, gitu ya. Selanjutnya 3 ditambah negatif 2. Ini sama aja 3 dikurang 2. 3 dikurang 2 1 ya. 3 dikurang 2 1. Tandanya dia yang mana? Positif apa negatif? Karena yang lebih banyak bilangan positifnya, maka hasilnya positif. Seperti itu ya. Intinya jika yang negatif banyak, maka nilainya negatif. Tapi jika yang positifnya lebih banyak, nilainya positif. Ini untuk yang prinsip positif ditambah negatif. Selanjutnya kita yang ke C. Sama dengan prinsip yang B, negatif ditambah dengan positif hasilnya bergantung. Ya. Di sini contohnya negatifnya kita ambil yang lebih sedikit ya. Negatif 2 ditambah 3 itu sama aja 3 dikurang 2. 3 dikurang 2 1. Kita tulis dulu 1. Nah, karena tanda negatifnya pada yang lebih rendah, maka dia ikut positif. Karena 3-nya lebih besar dari 2 ya kan, lebih banyak dari 2, maka ini 1. Selanjutnya negatif 3 ditambah 2. Negatifnya nih 3, positifnya 2 ya. Kita kurangkan aja, 3 dikurang 2 1, tapi dia ikut tanda yang lebih besar. Karena positifnya lebih sedikit
ada negatifnya, maka dia ikut yang negatif yang lebih banyak. Nah, jadi hasilnya negatif 1. Begitu ya. Intinya dia ikut tanda angka mana yang atau bilangan mana yang lebih banyak. Begitu. Kalau hitung kancing kemarin kan mudah ya. Nah, selanjutnya kita yang D. Negatif ditambah negatif otomatis ya hasilnya pasti negatif, karena hutang ditambah hutang, hutangnya tambah banyak. Mundur tambah mundur lagi, mundurnya lebih banyak. Jadi negatif 3 ditambah negatif 2, maka hasilnya adalah negatif 5. Seperti itu ya. Ingat, kalau ini negatif ditambah negatif hasilnya pasti negatif. Ini dulu untuk penjumlahan. Selanjutnya kita ke pengurangan. Mari kita ke sebelah. Ya, prinsip pengurangan. Nah, positif dikurang positif jawabannya juga bergantung. Bergantung ya. Jika bilangan positif yang di depan, maksudnya yang depan ini, paling depan ini lebih besar daripada yang ini, daripada yang di belakangnya, maka jawabannya atau hasilnya akan positif. Tetapi jika bilangan yang di depan yang di depan ini lebih kecil, ya lebih kecil, maka hasilnya negatif. Nanti kita bahas soalnya di sebelah ya. Nah, selanjutnya sekarang yang B, prinsip pengurangan yang B. Di bilangan positif dikurang bilangan negatif. Nah, tanda kurang ya bertemu dengan bilangan negatif, maka akan menjadi bilangan positif. Ini sama aja ya, positif ya ditambah positif. Nah, maka hasilnya pasti positif. Seperti itu. Ini sama aja kayak gini. Karena ini tanda kurang bertemu dengan bilangan positif, dia jadi tanda kurang bertemu dengan bilangan negatif, maka akan menjadi positif. Begitu. Jadi hasilnya pasti positif ya kalau kurang ketemu dengan bilangan negatif. Seperti itu. Selanjutnya yang C, negatif dikurang positif, hasilnya adalah negatif. Sudah pasti ini negatif ya. Ya, karena ini ketemu ini jadi kurang dia. Ya. Selanjutnya yang D, negatif dikurang negatif bergantung lagi hasilnya. Ingat, kalau tanda kurang bertemu dengan negatif dia akan menjadi positif ya. Jadi ini sama aja, kalau kita di bawahnya itu sama aja negatif ditambah positif, ini sama aja. Jadi jawabannya nanti akan bergantung ya. Jika bilangan negatif yang di depan lebih besar, maka hasilnya negatif. Tetapi jika negatif yang di depan ini lebih kecil, maka hasilnya positif. Mari kita coba. Sebentar Ibu hapus dulu yang di sini. Kita mulai ke contoh soal itu ya. Kita mulai ke contoh soal yang prinsip pengurangan ya, yang A. Di situ positif dikurang positif. Positif dikurang positif ya, sama dengan bergantung. Nah, nanti kita mulai yang di depannya lebih besar. Misalnya ini 9 dikurang 7 ya, ini positif 7, ini positif 9, maka hasilnya harusnya positif. 9 dikurang 7 2. Ini contoh jika yang di depan lebih besar. Jika yang di depan lebih kecil, misalnya 4 dikurang 7, nah 4 dikurang 7 hasilnya sama dengan negatif
3. Jadi bergantung ya dia. Yang di depan jika lebih kecil dia maka hasilnya negatif. Jika di belakang ada yang di depannya lebih besar maka hasilnya positif. Selanjutnya yang contoh yang D ya, itu positif ditambah positif dikurang bilangan negatif. Jadi misalnya positif dikurang bilangan negatif ini pasti positif. Jadi misalnya 2 dikurang minus 4 misalnya, atau negatif 4 ya. Nah sama dengan berapa? Ya berarti sama aja 2 ditambah 4 berarti sama dengan 6. Ini untuk contoh yang B. Sangat mudah, kalau kurang ketemu negatif dia akan menjadi positif. Selanjutnya yang C. Yang C itu negatif dikurang positif ya. Negatif ya dikurang positif, maka hasilnya itu sudah pasti negatif. Misalnya negatif 4 dikurang 3 ya. Negatif 4 dikurang 3 berarti menjadi negatif 7. Makin banyak utangnya, makin banyak ya negatifnya. Selanjutnya yang D. Yang D itu negatif dikurang negatif. Ini sama, hasilnya nanti bergantung ya. Bergantung mana yang lebih besar. Kalau yang negatifnya di depan ini lebih banyak, maka dia hasilnya negatif. Tetapi jika lebih kecil, hasilnya akan positif. Misalnya negatif 6 dikurang, ini yang lebih besar ya ini ya. Ininya kita ambil negatif 3 ya. Negatif 6 nya tetap negatif 6. Selanjutnya negatif 3 kurang ketemu negatif 3 jadi positif 3. Negatif 6 ditambah 3 itu sama aja 6 dikurang 3, tandanya ikut yang besar. Jadi negatif 6 dikurang 3 negatif 3 ya. Jadi negatif 6 tambah 3 sama dengan negatif 3. Lalu bagaimana jika yang di depan lebih kecil? Misalnya negatif 5 dikurang negatif 9 ya misalnya. Nah ini sama aja, negatif 5 tanda kurang ketemu negatif berarti tambah 9 sama dengan 9 dikurang 5 4. Ikut tanda yang positif karena positifnya lebih banyak. Nah jadi jawabannya adalah 4. Seperti itu penjelasan Ibu tentang pengurangan bilangan bulat. Nah, jika tidak paham bisa diulang kembali atau bisa WA ke Ibu. Misalnya masih belum paham betul Bu, begitu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu di operasi hitung bilangan bulat untuk perkalian dan pembagian. Dadah.